Saudara, setelah melakukan OTT dalam kasus suap proyek pembangunan jalan, KPK menyebut sistem pengadaan barang dan jasa di Sumatera Utara masuk kategori merah. Capaiannya hanya 57%. Apakah ini artinya sistem di Sumatera Utara rentan atau rawan praktik korupsi? Kita ulas bersama Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, sudah ada Bang Laude M. Syarif, serta anggota Komisi 11 DPR RI, sudah ada Pak Fatih. Selamat malam Pak Fatih. Bang Laude, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bang Laude, kalau kita lihat kategori merah, capaiannya hanya 57%. Ini kalau Anda membacanya, apa yang sebenarnya bisa dijadikan indikator? Ya, jadi pertama sebenarnya Sumatera Utara ini bukan hal baru ya. Waktu saya di KPK, Sumatera Utara itu kita jadikan sebagai daerah yang paling rentan korupsi. Karena ada dua gubernur sebelumnya, Samsul Arifin sama Gatot Pujo Nugroho itu pernah juga terlibat korupsi. Di samping itu ada beberapa kepala daerah lain. Kalau saya nggak salah mungkin yang di bupati, wali kota, pernah ada 7 semuanya seperti itu. Kalau saya nggak salah itu. Sehingga pada waktu itu kita jadikan sebagai harus yang diawasi. Survei integritas nasional selalu Sumatera Utara itu salah satu yang paling rendah di bawahnya. Termasuk survei yang berhubungan dengan money politik. Sumatera Utara itu juga salah satu yang tinggi, seperti itu. Khusus untuk pengadaan barang dan jasa, memang pengadaan barang dan jasa itu salah satu yang paling rawan. Dari semua kasus di KPK, yang paling banyak itu adalah kasus suap, dan suapnya nomor 2 itu kasus suap yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, mungkin perlu kita kaji lagi bahwa e-katalog itu sebenarnya sangat bagus, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa setelah menang tidak terjadi transaksi suap menyuap di dalam pengadaan barang dan jasa. Oke, Pak Fatih, kalau dilihat dari apa yang terjadi saat ini, terungkapnya dugaan kasus korupsi di proyek jalan ini, sejauh ini pengawasan dari Komisi 11 sebenarnya seperti apa? Ya tentu kalau Komisi 11 kan mengawasi dalam konteks LKPP ini merupakan mitra kerja kami. Ya. Sehingga setiap rapat dengan LKPP kita pastikan bahwasannya proses-proses di dalam lelang, khususnya lelang elektronik ini jangan sampai ada celah. Jangan sampai ada peluang sehingga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini bisa memanfaatkan. Dan tadi seperti yang disebutkan kan bahwa menurut pengakuan Pak Gubernur itu sistemnya sudah baik, namun kan ada oknum. Nah ini yang terus-menerus kami exercise, bagaimana caranya keterlibatan daripada manusia di dalam proses lelang ini. Karena semakin banyak keterlibatan daripada orang atau manusia itu memang membuka peluang dan juga menjadikan sistem tersebut rawan untuk disalahgunakan. Bang Laude, kalau kita lihat dari nama-nama tersangka ini, melihat kasus ini benteng integritas yang lemah, pengawasannya yang lemah, atau memang daerahnya peraturannya belum begitu kuat sehingga celah korupsinya masih terbuka lebar? Ya menurut saya sih sebenarnya bukan pada sistemnya, bukan pada sistem pengadaan barang dan jasanya. Kebetulan saya bantil KPP sampai sekarang seperti itu. Jadi walaupun sudah sangat ketat, misalnya kalau e-procurement sama e-katalog itu dijalankan sebagai apa adanya, itu sebenarnya akan bisa mengurangi risiko-risiko korupsi. Namun demikian para pelaku ini biasanya mereka sudah misalnya ya, mereka bergiliran. Oke, kamu nggak usah tender dulu, nggak usah ikutan. Jadi sebenarnya bukan di sistemnya, tapi pada di orang-orang dan para pelaku usahanya gitu. Sehingga oleh karena itu kalau ada pelaku usaha bekerja sama dengan pemerintah atau pemilik proyek, itu bisa dikondisikan misalnya
Yang bagus-bagus yang lain tidak ikut tender atau masuknya telat seperti itu. Oh, itu bisa terjadi. Sehingga memang yang paling utama itu di kesadaran orang individu. Oleh karena itu saya pikir pemilik proyek kalau begini kan akhirnya jadi kelihatan ini. Berarti yang punya yang menenderkan dalam hari ini adalah Provinsi Sumatera Utara, berarti ada main dengan pengusaha seperti itu. Jadi kalaupun dia masuk lewat e-katalog atau e-procurement yang sudah sebenarnya, tapi setelah itu mereka mendapatkan imbalan menjadi suap menyuap lagi seperti itu. Jadi memang susah kalau di orangnya. Pak Fatih, kalau memang disebut adalah subyeknya, dalam ini personalnya, tapi kalau dilihat dengan kategori merah, ini kan artinya sudah sangat mengkhawatirkan, sudah bisa dikatakan sebagai alarm yang sangat besar potensi korupsi. Lalu bagaimana pengawasan dan juga hal yang bisa dilakukan Komisi 11 ke depannya nanti? Ya tentu kalau urusan korupsi ini kan di luar tugas dan fungsinya Komisi 11. Namun demikian kan daerah itu selain daripada tadi saya sependapat dengan Pak Laude bahwa sebaik apapun sistem jika memang ada yang berencana, ada yang memikirkan dan bekerja sama ya itu tentu kan akan jebol juga. Namun demikian kita kan tidak boleh pesimis. Sistem ini pada terakhir kali kita rapat dengan LKPP, Komisi 11 juga ini termasuk salah satu bahan yang di-exercise. Bagaimana bukan hanya tadi yang sudah dielaborasi oleh Pak Laude, bahkan kadang-kadang terkait dengan harga, terkait dengan spesifikasi. Nah itu juga hal-hal yang terus kami coba untuk sempurnakan. Setiap ada kejadian itu kan tentu ada pelajaran yang bisa dipetik. Nah terkait dengan ini tentu akan menjadi bahan pembelajaran sehingga kami dari Komisi 11 bersama-sama dengan mitra dalam hal ini LKPP ya tentu akan berusaha untuk bagaimana ke depannya ini sistem bisa lebih baik lagi. Tadi Pak Laude sudah menyebutkan juga bahwa secara umum LPSE ini kan memang sudah baik. Namun ya saya ingin kita tambahkan sedikit ya. Silakan. Khusus untuk Sumatera Utara karena memang selalu di bawah rata-rata nasional. Memang mungkin kayaknya Komisi 11 perlu sering-sering ke sana, Pak. Karena memang pengawasannya harus lebih ketat dengan tempat wilayah-wilayah lain ya. Salah satu pengadaan barang dan jasa yang bagus. Saya nggak mau banding-bandingkan ya, tetapi Surabaya itu salah satu yang bagus seperti itu. DKI Jakarta. Jadi mereka itu bahkan sudah e-planning, e-budgeting. Tapi gini Bang Laude, kalau Anda melihatnya seperti itu, lalu apa sebenarnya yang menjadi akar permasalahan? Apakah bisa dirunut ke belakang siapa-siapa saja yang bisa mempertanggungjawabkan kasus ini? Jadi kalau menurut saya yang ke belakang itu kurangnya keinginan pemerintah Sumatera Utara ya, baik itu DPR-nya, DPRD maupun dengan gubernur dan seluruh yang di bawahnya di daerah tingkat 2. Karena itu Medan itu atau Sumatera Utara itu kan provinsi yang harusnya sejajar dengan provinsi-provinsi di Jawa. Itu pokoknya yang paling canggih lah seharusnya. Kalau di luar Jawa itu Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan selalu. Tetapi Sumatera Utara ini selalu agak di bawah itu. Tapi Bang Laude, kalau dari pengalaman Anda, skor ini biasanya per berapa tahun sih Bang Laude? KPK itu dulu melakukan survei itu setiap 2 tahunan kalau nggak salah. Nggak tahu sekarang ya. Nggak tahu kalau KPK yang dulu, tetapi di zaman kami itu seperti itu. Tapi kalau melihat sudah seperti ini, sudah istilahnya raport merah, alarm, kategori merah, dari Pemprov sendiri apa yang bisa dilakukan? Iya, satu tadi itu seperti yang dikatakan oleh Pak Fatih bahwa satu Pemprov sendiri semua mengikuti tata kelola pengadaan barang dan jasa yang baik. Ya, termasuk dari gubernurnya ya, Bobi Nasution. Oleh LKPP. Yang nomor 3 sebenarnya ada juga tuh
pantauan setiap hari dari Korsub Pencegahan KPK. Dan di situ sebenarnya maksudnya pemerintah Sumatera Utara itu tidak perlu mikir-mikir karena ada yang hijau, ada yang kuning atau yang merah, itu bisa dilihat di dashboard pencegahannya KPK. Jadi tinggal menambal aja semua yang rusak-rusak itu. Tapi itu. Kalau sudah ada skor-skornya itu, kalau para pelakunya itu tidak mau berubah, which is itu pilihan orang per orang, nah itu yang menjadi sulit. Kalau Anda tadi sebut, ini seharusnya tidak sulit karena sudah ada tanda-tandanya, sudah ada poin-poinnya. Harusnya Gubernur Bobi seperti apa? Ya, Pak Bobi Nasution ya harusnya mengikuti semua rekomendasi yang sudah misalnya nih ya, sekarang 53. Kalau 53 itu kan kalau sekolah itu nggak lolos ya. Jadi dia harusnya di atas 70-an, bahkan dia harus di atas rata-rata nasional. Karena apa? Sumut itu adalah provinsi yang jauh lebih besar dibanding provinsi lain. Dia yang terbesar, bahkan termodern di Sumatera, di Pulau Sumatera seperti itu. Pak Fatih, kalau tadi Bang Laude sudah menyinggung sedikit bahwa ini kategorinya kerap kali mengkhawatirkan, merah. Apakah nantinya akan lebih sering untuk ke Sumatera Utara sendiri? Saya pikir semua provinsi, semua daerah ini wajib ya. Tadi sudah diterangkan panjang lebar oleh Pak Laude bahwasanya kita harus lebih serius di dalam mengelola anggaran daerah. Patut diketahui bahwasanya kan sekarang kondisi keuangan tidak hanya di Indonesia tetapi kondisi ekonomi dunia ini sedang di dalam kondisi yang sangat panas. Jadi kami berharap pemerintah daerah ini bisa secara sadar dan lebih bertanggung jawab untuk mengeksekusi program-program. Saya yakin kalau program-program semuanya baik, tapi kembali lagi kepada para pelaksana ini kan gitu. Nah tentu kami di Komisi 11 ini ya ada tugas dan fungsi, Mbak, kalau terkait dengan penegakan hukum kan itu mungkin di luar Komisi 11 ya. Namun yang bisa kami lakukan mungkin terkait dengan bagaimana LKPP ini nanti ke depannya mungkin bisa memberikan masukan, kita exercise kembali sehingga kejadian serupa. Saya tadi sepakat dengan Pak Laude bahwa sebagaimanapun sistem bagus, kalau orang yang nggak benar ya pasti ada celah juga. Tapi ya kita wajib untuk terus melakukan penyempurnaan dan kalau saya boleh memberikan saran sih mungkin lebih melibatkan publik di dalam pengawasannya. Transparansi lebih dibuka ruang bagi masyarakat. Lebih menyeluruh artinya ya, dan peran setiap pihak termasuk publik juga sebagai pengawas. Terima kasih Pak Fatih, anggota Komisi 11 DPR RI, dan juga Bang Laude M. Syarif dari Wakil Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Selamat malam. Selamat malam.